Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ikatan. Jadi ikatan yang akan kita bahas pada kesempatan ini yang pertama adalah ikatan kovalen, kemudian ada ikatan ionik dan juga ada ikatan hidrogen. Oke, sebelum masuk ke materi, mari coba kita memikirkan beberapa hal ini ya. Yang pertama, mengapa beberapa atom itu lebih suka untuk membentuk senyawa dan sedangkan yang lain itu tidak. Jadi ada atom-atom yang seringkali kita temukan dalam bentuk persenyawaannya dan ada juga atom-atom yang kita temukan dalam bentuk unsurnya, jadi tidak bersenyawa gitu. Kemudian mengapa beberapa atom itu lebih reaktif daripada yang lain gitu ya. Jadi ada atom yang reaktifannya tinggi, ada yang sedang dan juga ada yang rendah. Dan yang terakhir, mengapa kita lebih familiar dengan bentuk H2O dan juga NaCl, tetapi kita tidak familiar dengan bentuk H3O ataupun NaCl2 gitu ya. Jadi kita lebih familiar dengan bentuk H2O dan juga NaCl. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab pada pembahasan ikatan ini ya. Oke. Oke, yang pertama, senyawa itu merupakan atom yang terikat satu sama lain dengan suatu yang kita sebut dengan lem ya, dalam tanda kutip atau glue. Nah, sebenarnya lem ini yang mengikat antara satu atom dengan atom yang lain itu apa sih? Nah, lem itu merupakan ikatan kimia ya. Jadi antara satu atom dengan yang lain itu ada yang namanya ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu secara garis besar, secara umum ada dua jenis. Yang pertama adalah ikatan ionik ya, serah terima elektron. Yang kedua adalah ikatan kovalen atau sharing elektron. Kalau kita berbicara ikatan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya aturan oktet ya. Jadi aturan oktet itu begini, semua atom kecuali golongan 8A itu butuh mencapai 8 elektron di kulit terluarnya. Jadi kalau ada 8 elektron di kulit terluarnya, atom itu akan lebih bersifat stabil gitu ya, sehingga semua atom selain golongan 8A, karena golongan 8A mempunyai 8 elektron ya di kulit terluarnya, itu butuh untuk mencapai 8 elektron tersebut. Nah, untuk mencapai 8 elektron tersebut, atom punya dua cara ya. Yang pertama adalah melepaskan elektron, yang kedua adalah menangkap elektron. Atom-atom di golongan 1 sampai 3A dia akan cenderung melepaskan elektronnya ketika berikatan. Sedangkan atom-atom di golongan 5 sampai 7A dia akan cenderung untuk menerima elektron ketika dia berikatan. Namun aturan oktet ini itu banyak sekali pengecualian ya. Jadi tidak semuanya senyawa itu mengikuti aturan oktet ini gitu. Oke. Nah, ini merupakan tabel periodik ya, gambar tabel periodik. Nah, yang warna pink itu adalah atom-atom yang cenderung mengikuti aturan oktet ya. Jadi kecenderungannya mengikuti aturan oktet untuk ion. Sedangkan yang warna abu-abu, nah itu adalah atom-atom yang ionnya itu cenderung tidak mengikuti aturan oktet gitu ya, tapi ada yang mengikuti tapi ada yang tidak gitu ya. Jadi yang warna pink itu dia cenderung mengikuti aturan oktet, sedangkan yang warna abu-abu itu cenderung tidak mengikuti aturan oktet. Oke. Nah, ini dua jenis ikatan tadi ya, ada ikatan ionik dan juga ikatan kovalen. Nah, ikatan ionik itu dihasilkan dari transfer elektron dari dua muatan yang berbeda gitu ya. Jadi ada muatan positif, kemudian ada muatan negatif. Senyawa ionik itu dapat berupa fase padat, fase gas dan juga fase cair ya bentuknya. Contoh dari senyawa ionik adalah NaCl, kemudian ada KCl, kemudian ada NGO. Kemudian ikatan kovalen itu adalah ikatan kimia yang terjadi karena adanya sharing elektron atau penggunaan bersama elektron. Nah, fase dari ikatan kovalen ini ya bentuknya itu bisa
padatan, fase padat, kemudian fase gas dan juga fase cair. Contoh dari senyawa kovalen itu ada H2, ada NH3, CO2 dan juga H2O. Nah, kita ke ikatan ionik dulu ya. Jadi ikatan ionik itu merupakan interaksi elektrostatik atau gaya elektrostatik di antara suatu kation dan anion di dalam senyawa ionik ya. Jadi itu adalah ikatan ionik. Kemudian apakah reaksi antara anion dan kation itu selalu menghasilkan senyawa ionik? Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya mengenai anion dan kation ini. Oke, jadi ikatan ionik itu merupakan ikatan yang terjadi antara suatu ion. Nah, ion itu ada dua jenis ya, kation dan juga anion. Nah, kation juga ada dua jenis, ada kation sederhana atau kation monoatomik, kemudian ada juga kation poliatomik. Kalau kation monoatomik itu hanya terdiri dari satu atom, kemudian kation poliatomik itu kationnya terdiri dari beberapa atom, lebih dari satu atom. Kemudian anion, nah anion juga ada dua jenis ya, ada anion sederhana atau anion monoatomik, ada juga anion poliatomik. Anion sederhana atau anion monoatomik terdiri dari satu atom saja, sedangkan anion poliatomik ini terdiri dari lebih dari satu atom. Oke, contoh dari kation sederhana atau kation monoatomik ada Na+, ada Mg2+, Al3+, H+. Contoh dari kation poliatomik ada NH4+, PH4+, NCH3 4+. Oke, Na+ ini kita sebut dengan natrium, terus kemudian magnesium, aluminium, asam dan seterusnya. Nanti silahkan di kolom diskusi disebutkan nama-nama dari kation monoatomik, kation poliatomik, kemudian anion monoatomik dan anion poliatomik yang tertulis di sini, dan juga bisa disebutkan jenis-jenis kation dan anion yang lain. Kemudian anion yang monoatomik di sini contohnya ada Cl-, O2-, kemudian ada juga N3-. Anion poliatomik di sini ada NO3-, SO42-, PO43-. Oke, nanti nama-namanya bisa dituliskan di kolom diskusi ya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh dari senyawa ionik ya. Ada senyawa ionik sederhana yang terdiri dari kation sederhana dan anion sederhana atau kation monoatomik dan anion monoatomik. Contohnya ada NaCl, KCl, MgCl2, Na2O, K2O. Kemudian kation monoatomik dan anion poliatomik. Contohnya ada K2SO4, NaNO3, KHGI4, K3FeCN6. Kemudian ada kationnya yang poliatomik, kemudian anionnya monoatomik. NH4Cl, NCH3 4Br, Ag NH3 2Cl. Sedangkan yang terakhir yaitu kationnya poliatomik, anionnya juga poliatomik. Contohnya adalah NH4NO3, kemudian ada NH42SO4, kemudian ada CONH36CrCN6. Nah, nanti silahkan di kolom diskusi dituliskan nama-nama dari senyawa ionik yang ada di slide ini ya. Oke. Selanjutnya, nah ini merupakan struktur Lewis dari senyawa ionik ya. Jadi yang punya struktur Lewis itu tidak hanya senyawa kovalen tapi juga senyawa ionik. Di sini ada struktur ionik dari senyawa NaCl, jadi Na+, kemudian Cl- ya. Na di sini punya satu elektron valensi, terus kemudian dilepaskan sehingga menjadi Na+. Kemudian Cl ini aslinya punya 7 elektron valensi karena menangkap elektron 1, jadi di situ punya 8 elektron valensi ya, Cl-. Kemudian ada MgO ya, kemudian ada MgCl2. Selain itu juga ada K2SO4 dan NH4NO3.
K plus dan SO4 2- ini ikatannya adalah ikatan ionik. Sedangkan dalam SO4, ikatan antara S dan O itu ikatannya adalah kovalen. Nanti kita bahas lagi di pembahasan kovalen ya. Kemudian NH4NO3, ikatan antara NH4 plus dan NO3- itu adalah ikatan ionik. Sedangkan ikatan N dan H pada NH4 ya, itu adalah ikatan kovalen. Begitu juga dengan N dan O pada NO3- ya. Antara N dan O itu ikatannya adalah ikatan kovalen. Tapi NH4 dan NO3 antara NH4 plus dan NO3- itu ikatannya adalah ikatan ionik. Cara menuliskan struktur Lewisnya adalah seperti ini. Oke, nanti bisa juga pada kolom diskusi ya digambarkan struktur Lewis dari senyawa-senyawa ionik yang ada di slide ini. Oke, selain namanya bisa juga digambarkan struktur Lewisnya, digambarkan di kertas boleh kalau misalkan mengetiknya terlalu sulit. Oke. Nah, bagaimana senyawa ionik itu terbentuk? Ini adalah contoh pembentukan senyawa ionik NaCl. Senyawa NaCl itu terbentuk ketika Na itu melepaskan elektron valensinya menjadi Na+, dan Cl itu menangkap elektron valensi ya menjadi Cl- ya. Jadi reaksi yang terjadi ketika Na dan Cl ini bereaksi itu adalah reaksi eksotermik. Reaksi eksotermik itu merupakan reaksi yang menghasilkan panas. Dan panas yang dihasilkan dari pembentukan NaCl ini, panasnya adalah panas yang cukup besar ya, seperti yang ada di gambar itu. Oke. Nah, pembentukan ikatan ionik NaCl itu kan berasal dari pembentukan Na menjadi Na+, kemudian Cl menjadi Cl- begitu ya. Jadi Na itu yang punya elektron valensi 1, di situ Na punya nomor atom 11 ya, 281. Nah, yang 1 di elektron valensi ini dilepaskan ya menjadi Na+, yang 28 karena satunya sudah dilepas. Kemudian Cl ya, Cl yang awalnya 287, nomor atomnya 17, elektron valensinya 7 ya. Kemudian dia akan menjadi Cl- dengan menangkap elektron yang dilepaskan oleh Na tadi, sehingga Cl ini menjadi Cl- 288. Karena sudah menjadi Na+ dan Cl- dengan elektron valensi masing-masing 8, maka keduanya menjadi lebih stabil gitu. Oke. Nah, pembentukan senyawa ionik CaBr2 ya, CaBr2. Kalau Ca karena dia golongan 2, jadi dia akan melepaskan 2 elektron valensinya menjadi Ca2+, kemudian Br ya, dia akan menangkap 1 elektron menjadi Br- sehingga terbentuklah senyawa ionik CaBr2. Oke. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi tidak ada ikatan itu yang 100% ionik. Semua ikatan ionik dia akan memiliki beberapa karakter kovalen. Tapi karena ikatan ioniknya itu lebih besar kecenderungannya, maka dia disebut ikatan ionik. Namun dia akan tetap punya karakter kovalen di dalam ikatan itu. Oke. Ini part pertama ya, saya akan lanjutkan di part kedua.